Oke, ulangi lagi ya. Nah, kita lihat contoh untuk pada P di sini menggunakan P, ya, mode selektor P. Oke, lihat. Nah, ini angka-angka ini, angka-angka ada berubah-ubah, ada low, ada f4,5, 4,5 itu adalah aperture, dan low ini adalah shutter speednya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, ketika kita memilih mode exposure P, kita masih bisa mengendalikan kamera, yaitu dengan memutar, atau juga kita selektor aja dengan cara memutar ini. Biasanya ada nih, lihat, diafragmanya atau aperturnya akan berubah. Dan shutter speednya otomatis akan merubah sendiri. Ya, lihat. Kita masih bisa merubah untuk F-nya. Seperti itu. Ya. Oke, sekali lagi. So. Oke. Ya. Ya. Nah, itu yang mode pada exposure, mode pada P. Nah, sekarang bagaimana dengan yang S? Yang S adalah shutter, singkatan kepanjangan dari shutter, S, shutter. Bagaimana caranya dalam kerja sebuah kamera? Jadi S ini adalah shutter. Ketika kita memilih mode exposure ini, maka di kamera kita lihat 320 adalah shutter speednya, lalu yang low itu adalah F-nya. Lihat, kita hanya bisa merubah shutternya saja. Lihat, kita hanya bisa merubah shutternya saja, ya. Lihat. Tuh. Seperti itu. Nah, oke. Iya, lihat, kita hanya bisa merubah shutternya saja. Nah, bagaimana dengan aperturnya? Aperturnya itu biarkan kamera yang bekerja. Lihat. Nah. Tuh. Jadi dengan katakan kita dengan shutter 1/2,5 ya, atau 1/2, oh berarti kamera membaca bahwa apertur yang tepat adalah di posisi, kalau tidak 56 ya 5,6 ya, atau 6,3. Begitu seterusnya. Nah, lalu kalau kita naikkan lagi menjadi 2,5 atau 4, shutternya, lihat, dia akan berubah sendiri. Bahkan kalau kita turunkan ya seperti itu. Itu penggunanya. Ya, itu pada mode exposure S atau shutter. Nah, sekarang kita beralih ke mode exposure pada A atau aperture. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Hampir sama. Cuman yang membedakan adalah fotografer hanya bisa merubah aperture. Lihat, F-nya jadi berubah 56, 63, dan shutternya akan diatur oleh kamera. Lihat, ketika Bapak merubah aperture jadi F4, maka shutter akan berubah otomatis F5. Begitupun jika Bapak naikkan, Bapak turunkan atau Bapak naikkan, dia akan berubah sendiri. Ya, oke, jelas ya. Nah, sekarang adalah mode
manual. Nah, ini adalah satu mode yang Bapak sarankan ketika kalian, ya tidak tergantung kalian lah ya. Tapi kalau bisa ketika kalian belajar awal untuk basic fotografi, cobalah untuk menggunakan mode exposure manual atau M. Oke. Ya, bagaimana caranya? Seperti kita ketahui, exposure manual itu adalah kendali penuh ada di tangan fotografer. Baik itu aperture, ya, baik itu aperture atau juga itu shutter. Kita yang mengendalikan secara penuh. Lihat, berubah. Oke. Ini Bapak shutternya, oh maaf, aperturnya katakan Bapak 3,5, terus katakan Bapak untuk shutternya Bapak rubah seperti ini. Nah. Oke, jelas ya. Nah, kita ketahui bahwa nilai shutter semakin tinggi, angka pada shutter semakin tinggi, maka cahaya yang akan masuk itu akan lebih cepat atau akan lebih sedikit. Ya. Dan seperti ini. Itu penggunanya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang apa bedanya sih antara P dengan auto? Nah, setiap kamera nih ada nih, ya, P atau auto. Nah, biasanya kalau di handphone pasti menggunakan mode auto, exposure auto. Mode auto di sini adalah hampir mirip dengan mode exposure program. Yang membedakan adalah ketika kita memilih auto, semua sistem akan dikerjakan oleh kamera. Baik itu shutter, baik itu ISO, bahkan itu aperture atau bahkan white balance. Itu semua dikerjakan oleh kamera. Ya. Jadi kita tidak bisa memutar lagi, contohnya seperti ini. Nah, lihat. Kita tidak bisa memutar lagi tuh, Bapak putar-putar. Dia nggak akan bisa, tuh, nggak akan berubah. Karena kamera membaca bahwa cahaya yang cukup untuk memotret, katakanlah seperti ini, suasana seperti yang sekarang ini, yaitu dengan shutter pada 1/60, lalu aperturnya adalah f3,5. Lihat, Bapak nggak bisa putar-putar lagi. Seperti itu. Ya, itu yang membedakan antara auto dan program. Seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di setiap kamera. Itu gambar kayak apa nih, orang bergerak, lalu ada mendung, ini ada untuk potrait. Nah, ini orang yang bergerak nih, ini adalah orang yang bergerak nih. Lalu ini untuk makro, ini kalau ingin foto malam ya, malam seperti itu. Nah, ini hampir sama juga. Ini sudah diatur oleh kamera. Oke, baik, dari Bapak seperti itu untuk penjelasan tentang penggunaan mode-mode exposure pada setiap kamera. Tolong diperhatikan semuanya karena kita juga akan praktek ya nanti menggunakan kamera DSLR. Ya, dari Bapak cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap belajar, tetap semangat. Insya Allah kita bisa segera ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.